Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu semua, pagi ini kita akan belajar mekanisme debit dan kredit, yaitu cara menentukan letak debit dan kredit. Nah, di sini ibu sudah membuat satu tabel yang berisi 5 akun, yaitu akun harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Ibu buat dia berurutan 1 sampai 5 dan ini semua harus kita ingat, tidak boleh berganti-ganti nomornya. Ya, yang pertama adalah akun harta, yaitu jika dia bertambah kita letakkan di sebelah debit. Ibu buat dengan simbol D dan K, D untuk debit, K untuk kredit. Harta jika bertambah kita letakkan di sebelah debit dan jika berkurang kita letakkan di sebelah kredit. Kemudian utang jika bertambah kita letakkan di sebelah kredit dan jika berkurang kita letakkan di sebelah debit. Sedangkan modal dan pendapatan sama seperti utang. Jika dia bertambah kita letakkan di sebelah kredit dan jika berkurang kita letakkan di sebelah debit. Sedangkan beban jika bertambah dia sama seperti harta, bertambah di sebelah debit dan berkurang di sebelah kredit. Harta ini untuk sekarang ini kita bagi saja menjadi 2 bagian dulu untuk keperluan belajar kita, yaitu harta lancar dan harta tetap. Harta lancar ini kita pakai 3 saja dulu, yaitu kas, piutang, dan perlengkapan. Kemudian harta tetap, yaitu peralatan, mesin, gedung, dan kendaraan. Nah, ibu berikan contoh transaksi. Yang pertama, Rizky menyerahkan uang tunai sebagai modal usaha. Nah, di sini ada uang tunai dan modal. Kas di sini ini sama dengan uang tunai, ya, dan dia adalah bagian dari harta. Maka di sini kita tuliskan kas. Kas di sini menjadi bertambah, tadinya tidak ada, sekarang menjadi ada, berarti kasnya bertambah. Kenapa kasnya bertambah? Karena ada setoran modal, modalnya juga tadi belum ada, sekarang menjadi ada, berarti modalnya juga bertambah. Nah, jika kas bertambah, kas ini adalah bagian harta, maka kita gunakan yang nomor 1, harta bertambah, kita letakkan di sebelah debit. Kemudian modal bertambah, di sini modal bertambah kita letakkan di sebelah kredit. Ya, jadi kalau kita menyelesaikan satu transaksi maka harus meliputi debit dan kredit. Jadi untuk transaksi yang nomor 1, kas bertambah di sebelah debit dan modal bertambah di sebelah kredit. Nah, kita masuk ke transaksi nomor 2. Transaksi nomor 2 ini dibeli perlengkapan secara tunai. Perlengkapan adalah bagian dari harta. Maka perlengkapan kalau sudah dibeli berarti perlengkapannya ini bertambah. Perlengkapan bertambah. Kemudian dibelinya secara tunai menggunakan uang tunai, kas. Kalau kita gunakan kas kita, berarti kas kita itu berkurang. Nah, perlengkapan dan kas ini sama-sama bagian dari harta. Ya, sama-sama bagian dari harta, tidak masalah. Nah, perlengkapan kalau dia bertambah, berarti harta bertambah, kita letakkan di sebelah debit. Kemudian kas juga bagian dari harta, kalau dia berkurang kita letakkan di sebelah kredit. Ya, jadi untuk transaksi nomor 2 perlengkapan bertambah di sebelah debit dan kas berkurang di sebelah kredit. Kemudian transaksi yang ketiga, dibayar gaji karyawan. Nah, kalau kita bayar gaji karyawan berarti kita telah membayarkan beban. Beban gaji. Nah, pada waktu kita membayarkan beban gaji, mengeluarkan beban gaji, artinya bahwa beban pada perusahaan itu telah bertambah. Ya, beban gaji bertambah. Kemudian ada kata dibayar. Bayarnya pakai apa? Pastinya pakai uang tunai atau kas. Kasnya berarti berkurang. Nah, kita lihat beban. Beban kalau dia bertambah kita letakkan di sebelah debit.
Kemudian karena dibayar pakai uang kas, kas itu adalah bagian dari harta, maka harta kalau berkurang kita letakkan di sebelah kredit. Kemudian transaksi yang keempat, diterima dari pelanggan pendapatan. Ya, apa yang diterima? Kalau kita menerima dari pelanggan berarti kita menerima uang tunai. Ya, berarti kas kita bertambah. Kenapa kas kita bertambah? Karena kita menerima pendapatan. Nah, pendapatan kita juga bertambah. Pendapatan bertambah. Kas bertambah, kas adalah bagian dari harta. Harta bertambah kita letakkan di sebelah debit. Kemudian pendapatan bertambah kita letakkan di sebelah kredit. Ya. Kemudian transaksi yang terakhir, dibeli peralatan secara kredit. Kalau kita membeli peralatan berarti peralatan kita bertambah. Peralatan bertambah. Karena kita membeli secara kredit berarti kita belum membayar. Kalau belum bayar namanya utang. Kalau kita berutang berarti utang kita itu bertambah. Kita lihat, peralatan adalah bagian dari harta. Maka peralatannya bertambah kita letakkan di sebelah debit. Kemudian utangnya bertambah kita letakkan di sebelah kredit. Ya, utang bertambah kita letakkan di sebelah kredit. Oke, nah demikian anak-anak ibu sekalian. Ibu harap apa yang sudah ibu berikan ini menambah pemahaman kepada kalian dalam menentukan letak debit dan kredit. Silahkan dipahami bagus-bagus, dilihat, dicatat, diulang-ulang kembali. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.